Tapi gimana nih Om? Apa yang dikatakan seperti Om tuh, demi orang yang wanita kita cinta itu, kita itu harus cari perhatian yang lebih. Kita harus naik motor ini, kita harus naik mobil ini. Nah, kalau saya yang nggak mampu itu gimana itu Om? Jadi sebenarnya seperti itu. Kalau saya tidak bisa mengikuti seperti itu, Ya, kita harus berkorban, kita harus pinjam ya Om. kalau pengen dikagumi itu, misalnya kan pasti ada yang tidak mampu. Mau pinjam, ada temen motornya cuma Suprafit. Ya kita istilahnya kalau dalam sebuah bola nih tentang masalah cinta ya. Iya. Kalau kita menjadi Cagliari, pengen jadi Juventus, berat banget kan? Ya. Berat sekali. Iya kan? Ya. Betul. Sedangkan lu berdua masuknya dalam apa? Cagliari, Verona. Kalau liga cintanya tuh, ya kan? Chievo. Chievo Om. Itu untuk menuju Juventus berat sekali logikanya. Berat sekali. Ya kan istilahnya Benar. seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mau memanah sebuah cinta, kita tetap kembalinya harus mengukur. Kalau seandainya ada orang itu pas-pasan, tampangnya itu seperti itu, terus orangnya itu nggak ada gaya, orangnya itu benar-benar nggak punya, mungkin ya, keluarnya rasa cinta itu dari awal dari kasihan. Betul sekali. Itu. Saya setuju Om. Tapi kasihan itu sebenarnya datangnya itu bukan pertama. Yang terakhir Om. Yang terakhir. Sampai yang terakhir. Tapi maksudnya gimana nih Om? Kasihan itu datangnya yang terakhir. Yang terakhir. Jadi Mas Rangga, cinta itu kalah dengan yang Kasihan. Nah, jadi ada lagi nih Om. Dulu saya itu SMA nih Om, suka nih sama seseorang nih. Lalu ditolak? Ya belum sih Om. Belum sih Om. Cuma udah ada tanda-tanda ditolak. Cuma enggak sih. Okay. Cuma pada waktu dulu itu masih soal SMA, belum kesampaian sih Om. Saya tuh mendekati, tetapi ya sudah lost. Karena saya mengatakan saya pendekatan sama dia itu, dia berkata, kan kamu udah punya pacar. Nah, saya kan padahal lagi suka sama dia Om. Itu gimana nih Om caranya nih Om? Supaya dia itu membuktikan bahwa saya suka sama dia tuh Om. Sampai sekarang saya tuh, halo. Pasti kalau nanti kamu nonton kamu tahu. Itu masih kegantung ya? Aduh, sampai sekarang Om. Sampai sekarang ya? Masih sampai sekarang Om. Soalnya satu kelas itu Om, nggak ada yang berani deketin dia tuh Om. Yang berani saya. Oh gitu. Iya. Itu gimana nih Om? Salah nggak Om kalau ketika saya ketemu saya kejar dia lagi Om? Ya sebenarnya sih kalau tentang masalah cinta nggak salah ya. Iya. Cinta itu nggak bisa disalahkan. Betul. Cinta itu anugerah. Iya. Dari Tuhan. Karena mereka saya punya gaya. Jadi itu boleh Om. Boleh. Jadi pada waktu itu saya tuh belum sampai loh. Itu yang terakhir loh. Yang terakhir banget itu sangat sesal sekali Om. Sebenarnya pengennya sih jadi istri tapi ya nggak jadi Om. Oh seperti itu ya? Iyalah. Belum jodoh. Belum jodoh. Lalu kenapa nih Om ya? Ada lagi nih Om. Kenapa setiap orang yang benar-benar kita cintai, dia itu akan pergi jauh dari kita Om? Ya sebenarnya itu kenapa Om? Akan pergi jauh dari kita. Iya. Kalau orang yang benar-benar kita cintai, dia akan pergi jauh dari kita. Itu sebenarnya tergantung komunitas. Kalau masalah cinta. Iya. Kalau kamu rengkuh dari awal, dia nggak akan mungkin jauh. Kan udah direngkuh Om, itu posisinya. Lalu kenapa sampai sekarang belum didapetin kalau belum direngkuh? Ya, belum berjuang kah? Sudah. Mungkin hal itu sudah terbagi komunitas. Sudah. Kamu sudah keluar sekolah atau kamu pindah tempat,
ya. Benar. Tapi sebelum kamu pindah tempat atau sebelum pindah komunitas, aturannya kamu ambil duluan, biar kamu dapetin cinta itu. Sudah diambil, Om. Iya. Tetapi memang ya benar itu komunitasnya, Om. Iya. Jadi cinta itu sangat penting tentang masalah komunitas, tempat, itu sangat penting. Betul. Tanpa tempat, tanpa kesempatan, yakin nggak bakalan ada cinta. Kalau cuma lihat orang berjalan-jalan doang ya, Betul. nggak bakalan ada cinta. Tapi kalau berulang-ulang, jalan saling pandangan mata, nanti akan ada cinta. Karena apa? Di situ ada kesempatan. Karena sering ketemu ya Om. Karena sering ketemu, jadi sering kenal. Oh, Seperti- ada lagi nih, Om. Untuk menghilangin rasa malu, Om. Ketika deketin wanita nih, Om. Iya. Untuk mengurangi rasa malu itu gimana, Om, caranya, Om? Tidak percaya diri. Iya. Ya, kita Gimana tetap, tuh, Om? kita tetap kembalinya harus mengukur diri. Ya. Kita jangan pengen jadi Juventus kalau kita jadi Verona. Kalau seandainya kita pengen jadi Juventus, pengen milih, ini misalkan contoh, saya mau nembak Syahrini ya, istilahnya. Nggak mungkin Syahrini mau kayak orang kayak gue. Betul, Om. Iya kan? Berarti gue harus pinjam Ferrari dong. Betul. Iya. Sport dong. Ya. Betul. Logikanya kan seperti itu. Oh, iya. Ada kalanya Syahrini itu kasihan ke gue, atau merasa Iba. bukan. Jadi intinya gini, udahlah, nggak apa-apa. Sekalipun dia miskin, saya ambil Oh, berarti untuk cinta saya. berarti itu keikhlasan hati, Iya. Om, ya. Tetapi untuk sebelum masuk ke situ ke keikhlasan hati, kita kadang-kadang harus ngaca diri dulu. Iya. Betul. Kita sepadan nggak dengan Iya. orang yang kita sukai. Kalau untuk mau nembak cinta itu seperti itu. Tapi bukan berarti kita itu mendownkan seseorang, kita itu jelek semua, bukan. Betul. Paham nggak? Betul sekali, paham sekali. Jadi kita harus bisa mengaca diri nih. Betul. Dia nih mau nggak nih? Kiranya kalau saya lepasin busur panah, nancep nggak nih? ke Tapi dia? kan, Om, kita nggak tahu karena mereka kan punya hati sendiri. Ya kan oke lah, kalau 1 kali 2 kali saya yakin orang itu nggak bakalan tahu. Tapi kalau lama kelamaan dia akan tahu. Gimana sih, Om, caranya supaya kita tuh tahu kalau si cewek ini suka sama kita, Om? Oke. Kalau tentang masalah Iya. itu ya. Ciri-cirinya tuh gimana kalau mulai si cewek ini mulai menyukai kita, Om? Kalau saya sih, kalau cewek itu mulai merespon baik pertanyaan-pertanyaan saya, ya saya berpikir bahwa cewek itu respect dengan saya. Tapi Pada kau- suka. ya belum tentu dong. Belum tentu dong. Tapi saya selalu percaya diri cewek yang saya deketin itu pasti suka saya aja. Kan belum tentu. Kan biasanya ada orang yang merespon, tetapi kitanya salah menduga. Kamu tuh salah. Saya tuh baik ke kamu, bukannya saya suka sama kamu. So what? Nggak apa-apa. Saya udah nyatain cinta saya. Ya kan saya tanya, gimana caranya supaya kita tahu. Kalau cuma buat dia itu nyambung omongan sama kita masa dia suka sama kita. Nanti gimana? Oke. Salah Gimana ya paham itu, Om. penjelasannya? Memang muda-mudi zaman sekarang itu ya, kalau membahas tentang masalah cinta memang asik. Memang asik. Cinta Iya. itu memang asik. Dikarenakan apa ya? Terkadang cinta itu gampang susah. Betul sekali, Om. Tapi yang pastinya untuk seorang laki-laki cinta itu susah. Beda dengan seorang perempuan. Betul sekali, Om. Lebih mudah perempuan. Sangatlah mudah. Tapi sangatlah susah untuk diambil seorang perempuan. Iya. Tapi saya yakin kalau Mas Rangga mah rambut. Oke Om, Oke. ini Sambil ngerokok ya. ya kita Om sudah jelas masalah pendekatan cinta harus seperti apa kepada cewek-cewek. Nah ini Om, kita ini kan sebenarnya bukan orang yang gak laku-laku banget. Iya. Pernah kita juga pacaran sama cewek. Saya pikir malah ini orang nggak laku-laku banget. Makanya dia harus bikin KSSC logikanya. Itu maksudnya.
Saya tuh, aduh udah lama banget. Tolong dong, nanti kalian yang cewek-cewek yang liatin di sini komentar ya. Ada. Kalau nggak komentar, Iya. kalian ngomong aja langsung love ke mereka. Tapi enggak. Tapi udah orang gak ada yang ngefans ya gak gimana? Ya kalau yang ngefans sih mungkin 1-2 lah, nggak banyak. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Langsung ditepis. Saya yakin orang yang ngefans kalian itu Iya. daripada orang yang tercantik di desa kalian itu lebih banyak kalian yang ngefans itu. Iya tapi Om bener. Karena apa? Iya. Kalian dilihat oleh semua orang. Betul. Wajahnya, hidungnya, matanya, jelek buruknya. Betul Om. Dari situlah seseorang itu bisa mengenal kamu dan mengenal cinta. Betul. Dari situ. Sekalipun orang tercantik di desa ya. Karena apa? Dia cuma punya time-nya itu cuma punya satu. Di rumah. Dan dia tidak melakukan sebuah sosial. Tidak seperti kalian. Kalian melakukan sebuah sosial di kamera. Dan yang cantik belum tentu mau di kamera. Karena apa? Dia sangat buruk sejujurnya. Betul. Makanya nih datang nih ke KSSC nih, kita terbuka nih untuk cewek-cewek yang ngerasa cantik nih. Om, Oke. saya pernah punya pacar Om. Iya. Dan pacar saya ini memang kita beda kelas ya. Karena kita beda kelas, akhirnya saya punya teman saya sendiri, pacar saya punya temannya sendiri. Tapi kadangkala ketika pacar saya itu mendekati cowok lain, kadangkala ada rasa cemburunya Om. Iya. Pertanyaannya Om, cemburu tuh salah nggak sih Om bagi laki-laki? Ya, Atau kita masih mending umpetin rasa cemburu kita? Carilah. sebenarnya cemburu itu sebuah pertarungan ya. Sebuah tantangan Iya. untuk bagaimana sebesar mana kita mencintai seseorang itu. Intinya seperti itu. Kalau seandainya cemburu kita itu terlalu berat, terlalu besar istilahnya ya, tetap kita kembali harus bisa meredam. Tapi kalau seandainya cemburu kita itu cemburu buta, ya itu bahaya sebenarnya kalau cemburu buta. Itu bisa masuk ke anarkis logikanya. Itu sudah tidak masuk ke cinta. Betul. Berarti masih mending kita meredam cemburu kita. Meredam cemburu kita. Biar apa? Biar terjadi sebuah cinta yang benar-benar terjadi alami. Kalau seandainya cinta itu secaranya dibutakan, ya, cemburunya, masa sih gue harus nonjokin yang lain karena cemburu? Betul. Masa sih kita harus ngerusak diri kita sendiri, kita minum minuman keras, lalu ingat dia, ya, Menyakiti diri kita menyakiti sendiri. diri kita sendiri. Itu sangat bodoh sekali. Itu bukan cinta. Bukan cinta. Itu patah hati, Bukan. bukan. Merusak. Tapi ada kalanya juga, ya. Benar. Ada kalanya juga. Memang kembali ke hal situ, tapi kita harus bisa mengontrol. Harus bisa mengontrol. Jangan sampai kita merusak cinta. Intinya cinta itu tidak mesti harus berdua. Satu orang pun tetap ada cinta. Gitu Mas Rangga. Cinta sepihak satu orang itu. Iya, istilahnya seperti ini. Kalau seandainya kita tidak ada pasangan, nggak mungkin dong logikanya kita ngomong sendirian. Iya. Berarti kita gila. Iya. Ya, istilahnya. Berarti kan merusak kita. Betul. Yang pastinya kalau ada pasangan kita pasti ngobrol. Betul. Iya. Nggak mungkin kita begini dikatakan gila. Iya. Logikanya. Tapi kalau sendirian berbicara sendiri, itu kan gila. 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 Betul. Cinta gila. Iya. Tapi jangan salah. Orang yang berbicara sendiri itu bisa mengalahkan cinta. Itu gimana maksudnya tuh Om? Kurang paham tuh. Karena berbicara dengan Tuhan Iya. itu akan lebih segalanya. Disitulah letak cinta yang abadi. Sejujurnya. Itu. Oke Om. Oke. Sambil santai ya. Sambil santai Iya. aja Om. Kita Tenang Om. malam-malam begini ngobrolin cinta asik sekali nih. Asik. Asik. Kadangkala Om, cemburu kita, kecurigaan kita, kadangkala apa yang kita pikirkan terjadi Om. Kadangkala cewek yang kita cintai itu dia membagi hati juga dengan cowok lain.
karena menyiapkan diri untuk putus dengan kita. Itu ketika cewek itu membagi hatinya dengan cowok lain, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menunjukkan ke cewek itu bahwa saya adalah yang terbaik, atau Iya. cari lagi? Jangan. Jadi intinya gini, sebenarnya cinta itu sebuah pertarungan, sama saja. Iya. Tanpa cinta, tanpa ada pertarungan. Cuma logikanya begini, kalau cinta kita itu dalam hati, yang pastinya semua di dunia ini nggak bakalan ada yang bisa melihat Betul. hati. Betul. Berarti cinta itu lembut kan? Beda lagi dengan cinta yang nyata. Betul. Istilahnya contoh gini, kembali lagi ke sebuah pertandingan ya. Itu sebuah, memang kita mempunyai rasa cinta, Betul. tapi memang dari hati. Tapi itu langsung kita lihat. Iya. Kalau kita dua orang, nggak mungkin kita itu melihat hati cewek kita. Yang ada itu hati cewek itu dilihat dari sebuah perasaan. Disitulah. Kalau ada cewek nih Om, nanti kan kita bicara selalu cowok, sekarang cewek nih Om. Kalau ada cewek nih yang menjadi pacar kita nih, ketika sudah menjadi pacar kita, mulai tahu aktivitas kita sehari-hari, Iya. mulai membatasi kita, membuat aturan-aturan baru nih Om. Contoh, jangan merokok, Iya. jangan malam minggu jangan nongkrong sama temen. Iya. Kan kita sebagai cowok kan kalau malam minggu nongkrong sama temen kan Iya. enak. Hmm. Mau nobar, jangan nobar. Iya. Sama saya aja misalnya. Itu cinta bukan sih Om? Ya, sebenarnya sih cinta tetap. Tapi ya, yang namanya cinta itu sebenarnya yang paling enak itu dilakukan berdua. Ya, berdua. Kalau seandainya dilarang-larang, nih contoh seperti Mas Betul. Rangga ya, Iya. mau Betul. nonton nggak boleh, ya. Iya. Itu Nongkrong gitaran sama temen Nggak boleh. ya, kan dia merasa terbagi dong love-nya. Ngapain sih nggak ngisi waktu sama gue? Iya. Betul. Kok tega sih lu buang-buang waktu nggak sama Iya. gue? Tapi kan Om kadang-kala kita itu kan Memang. bukan, memang itu sering nggak sekali. seharus. Kadang-kala kan waktu kita tuh nggak bisa full semuanya buat cewek kita. Kadang-kala kita juga pengen hiburan dengan teman-teman kita yang sesama cowok. Gitu kan Om. Jadi tentang kita harus pandai-pandai mengatur dari sisi itu. Kita nggak mesti harus kita nggak mesti harus cupu. Betul. Tahu cupu ya? Tahu. Kita nggak mesti harus jadi orang yang seolah-olah alim tapi tidak alim. Kita harus bisa membagi waktunya. Dia nih nggak suka itu, kita sumputin. Itu Betul. demi cinta. Betul. Jangan salah. Betul. Jadi kita harus pintar-pintar. Harus pintar-pintar tetap juga. Kayak Mas Gavin.